Halo, perkenalkan saya Markis Yamar Tumonun dan NIM 123 Di sini saya akan mengerjakan UAS praktikum geologi struktur eh, dan berikut adalah data-data yang akan saya ulas. Jadi di sini karena saya adalah teknik geofisika dan memiliki NIM 123 jadi saya di sini menggunakan data ya dengan yang ke-87 yaitu dengan untuk plan A dengan strike 135 dan deep 40, plan B 170 dan 170 untuk strike dan 30 untuk deep, 310 untuk strike dan 35 untuk deep di plan C dan 225 di uh, strike dan 35 di deep untuk plan D. Jadi di sini saya akan mulai sebentar, mulai untuk mengerjakan soal-soal yang ada di sini. Jadi sebelumnya uh, saya sudah memasukkan data-data tersebut terlebih dahulu ke StereoNet. Sebentar. Baik, ini adalah bidang-bidang yang sudah saya masukkan. Jadi di sini ada bidang A dengan strike 135-40, bidang B dengan 170-30, bidang C dengan 310 dan 35, dan bidang D yaitu fence dengan 225, strike 225 dan deep 35. Di sini saya akan mengerjakan soal yang pertama yaitu sebentar, kedudukan garis perpotongan sayap A dan sayap B sumbu anti clean. Jadi kedudukan eh, kedudukan sayap A dan sayap B itu bisa didapat dengan bidang A dan bidang B. Lalu kita kita sebentar, sayap A dan sayap B itu kita cari titik perpotongannya. Nah, ini kita bisa pakai dengan cara ke data, lalu enter with mouse, lalu eh, tandai titik potong antara sayap A dan sayap B. Ini bisa dilakukan dengan klik lalu shift, sebentar, enter with mouse, lalu tandai titik potong antara sayap A dan sayap B di sini. Shift. Dan di sini kita mendapat titik titik potong si apa titik perpotongannya. Di sini saya akan rename titik perpotongan eh, AB. Nah, lalu selanjutnya 1.2 itu eh, sebentar, saya akan ini di sini adalah titik perpotongan AB adalah trenchnya 271,7 dan plunge-nya adalah 30. Dan untuk yang ke 1.2 itu mencari kedudukan bidang bidang maka klik sayap A, lalu calculation pulse dan klik bidang B calculation pulse lagi, ulangi. Lalu lalu cari titik tengah antara dua titik tersebut. Lalu buat plans antara bidang-bidang tersebut. Sebentar. Ini sudah didapat eh, kedudukan bidang antara, dan di sini saya mendapatkan si sebentar, saya rename terlebih dahulu. Eh, kedudukan bidang
bidang AB, dan di sini mendapat strike-nya itu 264, dan dip-nya itu 264,4, dan dip-nya itu 75,3. Baik, selanjutnya adalah eh, sebentar saya baca sebentar soalnya, yaitu kedudukan garis bidang C dan sayap A. Nah, kedudukan garis bidang kedudukan bidang C dan sayap A itu bisa didapat dengan kita ulangi lagi langkah yang pertama, yaitu checklist bidang A dan bidang C, lalu titik potongnya kita tandai. Sebentar. Nah, eh, didapat yaitu trennya 313,3 dan eh, plunge-nya itu 2,3. Ini untuk eh, si tit- kedudukan titik potong sayap A dan sayap C. Titik potong bidang AC. Nah, selanjutnya untuk 1,4 itu eh, sudut antara sebentar sudut antara sayap A dan sayap B itu bisa digunakan, yaitu bisa menggunakan eh, angel between. Nah, si angel between ini bisa didapat dengan bidang A dan bidang B, yaitu pose dari bidang A dan bidang B, lalu ke calculations, terus angel between, lalu click points. Nah, di sini eh, diklik untuk yang pertama dan diklik untuk titik yang kedua. Nah, di sini write to plot record dan kita mendapatkan angel bit si sudutnya itu eh, 22,2. Di sini saya menggunakan sudut yang paling kecil. Nah, untuk selanjutnya itu sebentar saya baca lagi soalnya. Untuk 1,5 itu sudut antara garis bidang C dan sayap A terhadap bidang B. Nah, di sini eh, sebentar. Nah, di sini ini kan kita tuh udah dapet ya titik potong dari A sama C. Nah, di sini tuh kita sebentar. Nah, ini udah dapet ya. Dan kita tuh buat garis bidang antara A dan C, garis bidang antara A dan C dengan ini apa? Jawaban dari 1 3 dengan menggunakan plan to pose. Jadi sebentar. Baik, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut. Jadi kita aktifkan dulu bidang B-nya, dan bidang B sudah aktif. Lalu jadikan pose bidang A dan bidang C sebagai pose. Nah, di sini pose-nya itu eh, kita aktifkan juga. Nah, di sini lalu kita sebidangkan antara pose A dan pose C di titik ini. Sebentar, saya akan ini. Dan setelah sebidang, kita pencet ALT. Nah, kurang presisi. Sebentar, saya delete dulu.
Ah, sebentar, saya coba ulang lagi. Data, eh, jika sudah seperti ini, harus di-save terlebih dahulu. Bentar, saya save. Dan eh, was geostruk. Nah, setelah itu saya keluarkan. eh, Maaf, sebentar. Nah, saya buka kembali. Open. Was geostruk 1. Dan di sini saya akan coba ulang untuk pengerjaannya. Nah, baru kita sebidangkan antara antara bidang pos A dan pos C, kita sebidangkan dengan cara enter with mouse. Nah, ini disebidangkan. Nah, perpotongan ini kita potongan antara si bidang B dengan bidang bantu 2 ini kita rename saja jadi bidang bantu. Nah, di rename menjadi bidang bantu. Nah, ini ada titik yang berpotongan. Di sini kita tandai titik yang berpotongannya. Nah, di sini kita masuk lalu di sini garis yang tadi adalah bidang AC. Nah, saya rename menjadi bidang AC. Lalu bidang AC ini kita dapat si. Nah, lalu kita lanjut, kita ini bidang bantunya kita hilangkan terlebih dahulu dan bidang potong bidang AC. Nah, di sini kita dapat 2 titik dan kita akan gunakan lagi calculations. Sebentar, angel between, lalu click points. Nah, di sini yang pertama adalah sini titik potong AC dan yang kedua adalah sini potong antara bidang AC dan didapat angel between-nya 89,6. Oke. Lalu lanjut ke selanjutnya 1.6. Nah, ini adalah sebentar saya lihat dulu soalnya, yaitu uh, pitch garis bidang C dan sayap A dengan bidang vein. Nah, ini itu sama aja seperti jawaban titik 1 dan 3. Mana titik potong bidang AC dan bidang veins. Nah, si bidang veins ini kita jadikan uh, bidang veins ini kita jadikan poles. Nah, setelah kita dapat poles dari bidang ini, kita angel between lagi. Caranya sama seperti sebelum-sebelumnya, angel between, click points. Nah, yang lain pertama yang ini. Dan lain kedua adalah yang ini. Dan didapat adalah, angel yang didapat adalah, atau pitch yang didapat adalah 55,1 derajat. Nah, terus untuk soal yang terakhir yaitu
uh, garis bagi antara bidang C dan sayap A terhadap vein dan sayap B. Nah, di sini kita tampilkan kedudukan CA, sebentar, CA, dan cari kedudukan veins sama B. Nah, titik potong veins sama B ini, eh, sebentar, jadi ini kita cari titik potong antara bidang B dan D, yaitu veinsnya di sini. Sebentar. Lalu setelah itu eh, sebidangkan eh, sebidangkan terlebih dahulu kedudukan garis AC. Kedudukan garis AC itu ini. Nah, kita di sini cari eh, dari soal tersebut kita tuh harus yang harus dicari adalah garis bagi antara garis bidang C dan sayap A terhadap vein B dan sayap B. Nah, ini kita udah dapat ya garis eh, si titik AC dan titik BD-nya. Nah, di sini kita tinggal ini saja apa? eh, Bagi saja titik antara titik perpotongannya, oh, titik tengahnya. Nah, ini bisa dikira-kira dengan sekitar sini, dan klik shift, dan titik tengahnya itu bisa dibilang antara nah, titik tengahnya itu trennya 249 dan plusnya 30,3. Sekian untuk yang nomor satu, selanjutnya akan dilanjut ke nomor dua. Untuk selanjutnya adalah eh, soal kedua, yaitu tentang sesar. Dan di sini kita udah dapat soal data yang sebelumnya, dan diketahui bahwa bidang A sama dengan shear factor 1, bidang E dengan shear factor 2, dan bidang C adalah bidang sesar. Nah, di sini saya sudah memasukkan untuk shear fracture-nya, yaitu 135/40, shear fracture 2 170 dan 30, dan bidang sesarnya dengan 310 dan 35. Di sini untuk langkah pertama kita pause dulu untuk masing-masing shear fracture. Jadi di sini saya sudah membuat shear fracture dan matikan dulu bidang sesarnya. Lalu di sini sudah ada si pause shear fracture 1 dan pause shear fracture 2. Nah, terus eh, buat bidang bantu dari titik antara shear fracture 1 dan 2. Nah, di sini kita kita sebidangkan terlebih dahulu si eh, ini ya, si shear fracture, pause dari shear fracture 1 dan shear fracture 2. Sebidangkan, oke, tekan LT, dan kita cari titik tengah dari ini. Jadi kira-kira kurang lebih di sini. Kurang lebih ini, lalu tekan shift. Coba kita ulang lagi. Ini kita ulang, delete. Di sekitar sini ada titik tengahnya.
shift. Oke. Nah, si ini kita eh, tengah rename ini garis, kita rename jadi garis bidang eh, eh, bidang bidang bantu. Nah, setelah itu kita matikan dulu postnya dan kita dapat titik tengahnya. Di sini kita bisa mendapatkan axial plane dengan uh, buat titik tengah ini menjadi planes. Nah, ini planes from post kita ambil. Salah sebentar. Saya dulu terlebih dahulu. Uh, kita garis ini sebentar dan garis ini bakal jadi axial plane-nya. Nah, uh, kita garis di sini. Uh, nah, ini axial plane-nya kita pencet Alt. Nah, ini axial plane. Axial plane. Setelah itu kita cari sigma satunya itu dengan cara si axial plane axial kita klik axial plane-nya lalu klik pause dan ini adalah sigma satu dari nah ini sigma satunya. Nah, jadi sigma satu adalah pose dari axial planes. Nah, ini sigma satunya. Nah, terus untuk mencari sigma kedua itu adalah dengan uh, untuk mencari si sigma satunya sigma duanya itu adalah dengan uh, perpotongan antara axial planes dengan shear fracture. Nah, ini perpotongan antara bidang sesar dengan shear fracture itu bisa disebut sigma 2. Oke, di sini untuk ininya tekan shift dan didapat sigma 2-nya. Nah, setelah itu untuk mencari sigma 3 itu kita kita bidangkan antara sigma 1 dan sigma 2. Nah, ini kita sebidangkan sebentar tekan shift maaf tekan alt kita ada terlebih dahulu salah delete. Oke, lalu selanjutnya adalah uh, kita rename ini sebagai garis bantu 2. Nah, si garis bantu 2 ini kita posekan dan kita mendapatkan si bidang ini. Nah, si bidang ini tuh sigma 3. Sigma 3. Oke, selanjutnya
Kita sudah mendapatkan sigma 1 dan 2 dan 3. Sekarang kita akan mencari net slip-nya. Nah, untuk mencari net slip itu bisa dibilang membuat bidang dari sigma 1 dan 3. Sebentar, sigma 1 dan 3. Kita sebidangkan. Kita nonaktifkan yang lain dulu dan kita sebidangkan sigma 1 dan sigma 3. Eh, kita pencet ALT. Nah, ini bidang S1. S1 untuk sigma 1 dan S3, sigma 3 untuk S3 untuk sigma 3. Nah, selanjutnya eh, net slip itu dapatnya juga dengan cara eh, pertemuan antara bidang sesar dan eh, bidang bantu sigma 3. Bidang sesar dan garis bantu sigma 3. Nah, di sini bertemu antara si bidang ini dan bidang sesar, jadi net slipnya ada di sini. Nah, kita klik shift di sini. Oke. Sebentar. Delete. Delete. Oke, karena kita harus ulang terlebih dahulu. Kita harus save terlebih dahulu. UAS geostruktur. Geostruktur. Oke, kita close terlebih dahulu. Kita stop share. Lalu kita buka ulang filenya. Sebentar. Mohon maaf. Open UAS geostruktur. Nah, akan saya share screen kembali untuk ininya. Sebentar, share screen, share screen. Oke, karena sudah sudah muncul. Nah, ini kita ini kan bidang-bidang ini. Nah, ini adalah si net slip-nya. Slip. Ini akan saya labelkan terlebih dahulu agar saya bisa lebih mudah untuk mencari nama sesarnya. Sigma 1, Sigma 2, Sigma. Ini Sigma 3. Sigma 1, Sigma 2. Sigma 1, Sigma 2. Sigma 2-nya ada di sini. Nah, untuk mencari nama sesar tersebut, kita bisa lihat dengan mengaktifkan bidang sesar Sigma 1, Sigma 2, Sigma 3, dan garis bantu 2. Nah, di sini. Nah, sebentar. Nah, di sini untuk jenis sesarnya yang bisa terlihat adalah uh, sesar naik. Sebentar. Sesar naik karena ini tekanan dari sigma 3 ke sigma 1 itu menekan ke arah dalam. Nah, di sini sepertinya ada kesalahan dari saya sendiri untuk menempatkan si titik ini sehingga sigma 3-nya harusnya lebih atas sedikit sehingga sigma 3 dan sigma 1 itu bisa berada di area yang berbeda. Nah, di sini karena sudah terlihat seperti ini, jadi si sigma 3 dan sigma 1 ini uh,
memberikan tekanan ke arah dalam. Dan kita bisa menganggap sigma satu itu sebagai putih dan sigma 3 sebagai hitam, dan mereka akan eh, eh, saling menekan, dan tekanannya itu bakal ke arah dalam. Jadi sesar ini bisa disebut sebagai sesar naik. Oke, sekian untuk nomor satu dan nomor duanya. Eh, untuk nomor tiga akan dilanjutkan dengan nomor tiga.